penipuan, apa lagi? Janji palsu. Ya, bohong sono sini. Islam mengatakan begitu. Ya, makanya saya nasihati Pak Jokowi itu di istana. Berantas itu korupsi sampai seakar-akarnya. Tapi tegakkan kebenaran dan keadilan. Bukan cuma itu aja. Ya, supaya bangsa ini selamat. Bapak sekarang memimpin bangsa yang sedang mengalami pandemi. Negara itu dalam keadaan bahaya karena 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan rahmati oleh Allah SWT, pada malam hari ini kita akan membahas tema meraih prestasi sukses. Saya yakin setiap kita pasti ingin sukses. Dan untuk mencapai kesuksesan ini, baik sukses duniawi maupun sukses ukhrawi, maka ada 5 kiatnya. Ada 5 langkahnya yang kalau 1 ditinggalkan, maka yang terjadi adalah kegagalan. Jadi nggak cukup cuma 1, harus 5-5-nya. Ya. Dan itu mudah-mudahan menjadi panduan kita untuk ke depan. Kita setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, Allah mengarahkan kita la'alakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa. Maksudnya apa? Supaya masuk surga. Ya, karena surga itu tidak dibuka oleh Allah kecuali untuk orang yang bertakwa. Ya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ya, segerakanlah dirimu untuk menuju ampunan Tuhanmu yang telah menyiapkan surga seluas langit-langit dan bumi yang dipersiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Makanya yang tidak bertakwa jangan berharap masuk surga karena enggak ada jalan. Ya, di dalam surat Al-Furqan, surat Az-Zumar ayat 73, Allah juga menyebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika nanti orang-orang bertakwa itu digiring oleh Allah rame-rame untuk memasuki surga, mereka disambut oleh para malaikat. Ya, dan malaikat itu bahagia melihat kedatangan orang-orang bertakwa yang akan masuk surga itu. Sehingga mereka mengatakan salamun alaikum tibtum. Selamat buat kalian karena memang kalian itu orang-orang baik. Jadi ahli surga di dunia itu nampak sekali, Pak. Dia kelihatan sekali. Dia baik keimanannya, baik ucapannya, baik perbuatannya. Itu tanda ahli surga. Kurang 1 saja dia tidak bisa masuk kategori orang bertakwa. Jadi imannya harus bagus, ucapannya harus bagus, perbuatannya juga harus bagus. Itulah yang kata Imam Hasan Al-Basri, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa nataqa bihi lisanu wa saddaqahu al-amal. Iman itu nggak bisa cuman hanya angan-angan, harapan-harapan. Yang penting saya masuk muslim pasti masuk surga. Dari mana ceritanya itu?
Ini banyak orang-orang pahamannya seperti ini, keliru. Ya. Makanya kata Imam Hasan Basri, iman itu adalah yang menghujam di dalam kalbumu itu. Kemudian dibuktikan oleh ucapan dan perbuatan itu. Makanya Allah katakan apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, salatnya itu khusyuk dia. Ini banyak orang sholat yang diingat Tanah Abang. Sholat yang diingat tagihan. Sholat yang diingat apa? Tahu apa lagi itu. Ya, makanya kalau udah sholat lupakan yang di luar sholat. Fokus yang ada di dalam sholat. Dan sholat itu tandanya khusyuk apa? Kalau tidak banyak gerak. Ya, hatinya, pikirannya, bacaannya, semua itu terarah menuju kepada Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka tidak mau ngomong sembarangan. Ya, ngomong yang sia-sia, apalagi ngomong yang mengandung dosa. Dia berpaling dari yang sia-sia. Termasuk apa ini? Termasuk apa ini? Musik-musik. Imam Ibnu Mas'ud menafsirkan al-laghu di sini adalah nyanyian yang disertai dengan apa? Musik-musik. Berpalinglah dari seperti itu. Makanya antum melihat orang yang suka musik, sholat subuhnya susah. Ya, ketika azan subuh enggak dengar dia. Padahal tetangga masjid itu. Kenapa itu? Ya, makanya hindari yang sia-sia. Kemudian waladina hum lizakati fa'il. Itu sudah masuk perbuatan semua itu. Waladina hum li furujihim hafidun, terus itu jaga keluarganya, jaga macam-macam. Nah, jadi antara keyakinan qad aflal mu'minun itu apa itu? Itu keyakinan. Orang yang beriman itu ada di muja. Kemudian sholatnya itu sudah perbuatannya. Terus. Nah, kalau kita ingin sukses dalam hidup ini dan kemudian sukses di akhirat, maka yang pertama kali harus diperhatikan apa? Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Cek dulu itu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau kita jauh dari Allah, jangan berharap engkau masuk surga. Subhanallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Ya, Nabi Muhammad saja disuruh untuk terus mendalami, berilmulah tentang Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rasulullah lebih paling tahu tentang Allah itu. Makanya dalam riwayat Sahih Bukhari ada 3 orang datang ingin tahu kayak apa sih ibadahnya Rasulullah itu. Yang satu mengatakan kalau saya sepanjang malam tahajud. Yang satu lagi mengatakan saya sepanjang hari puasa. Tanpa jeda itu. Yang satu lagi mengatakan saya nggak mau nikah dengan perempuan. Menyibukkan dari Allah. Bujang lapuk, bujang terus. Nah, mau nikah dia. Ya. Ketika Rasulullah SAW datang diterangkan tentang 3 orang yang ahli ibadah. Dipanggil sana Nabi, suruh datang. Suruh datang. Dihadirkanlah 3 orang ini. Aku dengarkan kalian mengatakan begini dan begitu. Yang pertama apa? Sepanjang malamnya apa? Tahajud. Kebanyakan kita sepanjang malamnya apain? Tidur. Memang betul-betul ahli tahajud ini. Sepanjang malam Pak gak tidur. Semuanya tahajud. Berarti kan hebat ibadahnya. Tapi Nabi tidak mengajarkan begitu. Yang satu lagi sepanjang harinya apa? Puasa. Kita sepanjang hari apa? Enggak puasa. Dan yang ketiga, tidak menikah berapa. Kita pikirannya apa? Poligami melulu kan? Kapan nambah? Ya, ngerayu istrinya supaya dapat izin. Mana ada yang izinin?
Jadi saya sekalian, ini 3 amalan hebat semua itu. Maka Nabi mengatakan, mengoreksi mereka, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling kenal tentang Allah. Makanya orang itu semakin kenal kepada Allah, dia semakin lurus hidupnya. Kan? Rasulullah SAW adalah manusia yang paling kenal tentang Allah. Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Orang yang paling takut kepada Allah. Makanya orang kalau suka maksiat itu pasti nggak takut sama Allah. Orang yang suka nyakitin hati orang itu pasti nggak takut sama Allah. Orang yang ngomongnya sembarangan, tukang marah-marah, itu pasti nggak takut sama Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia akan perhatikan ini. Mana perintah dia jalankan, mana larangan dia tinggalkan. Subhanallah. Dia di atas koridor itu. Meskipun begitu kata Nabi, anamu wa aqum. Nabi mengajarkan pola keseimbangan. Aku tidur, aku pun juga bangun tahajud. Nggak sepenuh malam untuk tahajud. Nabi tidur, tapi juga tahajud malam. Beda dengan kita, kan? Udah malamnya sepanjang malam tidur, di pengajian tidur lagi. Subhanallah. Padahal pada maghrib ini kan. Kenapa? Karena ngajinya sender. Nah, dimungkinkan untuk tidur itu. Naruh badan kan. Itu pola keseimbangan yang Rasulullah ajarkan. Ya tidur, ya bangun. Jangan semuanya untuk tidur, jangan semua untuk bangun. Pola keseimbangan, luar biasa. Wasumu wa uftir. Saya kadang puasa, kadang tidak puasa. Maka sebaik-baik puasa selain Ramadan, puasa puasa Daud. Sehari puasa, sehari untuk apa? Untuk apa puasa yang terbaik seperti itu? Untuk apa? Ketika puasa latihan sabar, ketika tidak puasa latihan bersyukur. Itu maknanya itu. Subhanallah. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita-wanita, bukan satu loh. Namanya apa? Makanya Al-Qur'an menyebutkan selalu banyak itu. Tergantung minat enggak. Kalau enggak minat ya cukup satu lah. Tapi Allah buka peluang, Rasulullah buka peluang. Ya. Barakallahu. Makanya itulah kalau orang mengukur kepada dirinya masing-masing sepertinya hebat. Padahal belum hebat kecuali diukur dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya itu. Kalau menurut kita kan hebat tuh 3 orang itu kan. Tapi ternyata salah semua. Diluruskan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau ngikuti syariat itu, ngikuti yang moderat. Moderat itu apa? Tidak kenceng, tidak ekstrim, juga tidak kendor. Ukurannya apa? Bukan Islam Nusantara. Oh ini moderat, oh ini wasatiyah. Apa ukurannya moderat? Apa ukurannya wasatiyah? Jangan ngarang kamu. Biar kamu sederet ijazahmu. Ya, sebanyak apapun titelmu. Jangan ngarang kamu masalah agama ini. Ya, Rasulullah SAW memberikan standar wasatiyah itu apa? Standar umat yang tengah-tengah, umat yang tidak kendor, tidak ekstrim itu apa? Ma ana alil yaum wa ashabi. Ikutilah ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Itulah ajaran Islam yang moderat. Ini harus kita suarakan. Islam rahmatan lil alamin. Ujung-ujungnya kendor. Ya, yang di gereja dikawal, dijaga, yang pengajian dibubarin. Ini wasatiyah ini. Seperti ini. Aneh. Jadi saya sekalian, kalau masalah toleransi sudah jelas lakum dinukum, jangan campur aduk. Biar saja mereka ibadah menurut versi mereka, kita ibadah menurut versi kita. Jangan campur aduk. Jadi makanya inilah jalan tengah yang harus kita ikuti. Ikuti siapa? Rasulullah dan para sahabat.
Jadi itu kiat pertama. Makanya Bapak Ibu lihat, semua kerusakan manusia sebabnya apa? Apa yang menjadikan manusia terusak? Ketika dia lupa sama Allah. Ketika tidak terhubung dengan Allah. Ketika dia terputus dengan Allah. Surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kamu lupa sama Allah. Ketika kamu lupa sama Allah, Allah lupakan kamu terhadap dirimu sendiri. Akhirnya mabuk. Akhirnya main judi. Akhirnya main awewe. Kan? Akhirnya apa lagi tuh? Narkoba. Akhirnya korupsi. Itu semua sebabnya apa itu? Karena dia lupa sama Allah. Akhirnya apa? Dolim sama istrinya. Kemudian mengabaikan pendidikan anak-anaknya. Sembarangan hidupnya. Kenapa? Dia lupa sama Allah. Subhanallah. Ulaika humul fasiqun, karena itu mereka banyak melanggar Allah. Makanya sebenarnya sederhana. Bagaimana Bapak ingin mengukur jauh dekatnya sama Allah? Gimana caranya? Ya, pertama salat berjamaah. Salat berjamaah ini 5 waktu ini. Ya. Kita diajarkan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala shalah supaya memenuhi panggilan Allah ketika ke masjid ini. Hayya 'alal falah supaya sukses di dunia sana, di luar, di rumah, di pasar, di mana itu supaya kamu sukses di sana. Penuhi itu. Ya. Makanya orang yang pertama kali dihisab oleh Allah apa? Salatnya. Kalau salatnya benar, yang lainnya benar. Kalau lihat Bapak, lihat orang, lihat salatnya, lihat 5 waktunya. Kalau benar salat 5 waktunya, berarti benar orang. Ya, yang lainnya nanti ngikut. Jaga salat 5 waktu. Ya. Terutama subuh dan isya. Rasulullah SAW memberikan isyarat itu. 2 salat ini yang paling berat bagi orang yang berpenyakit dan hatinya itu. Subuh dan isya. Makanya lihat nanti besok subuh ini, penuh nggak ini? Kayak tadi maghrib itu kan? Itu ukurannya. Yang kedua apa ukurannya? Nih, sebanyak apa dia perhatiannya kepada Al-Quran. Ya, kata Imam Sufyan bin Uyainah, jauh dekatnya kamu dengan Allah, ukurlah jauh dekatnya kamu dengan Al-Quran. Pak Ustadz, saya itu kena penyakit insomnia. Ada penanya dalam siaran radio itu ke saya itu kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Susah tidur. Tapi kenapa Pak Ustadz kalau saya baca Quran terus ngantuk Pak Ustadz? Nah itu kan. Kalau baca Quran ngantuk. Padahal dia apa? Insomnia, susah tidur. Apalagi yang gampang tidur kan? Ya susah tidur aja, bisa ngantuk itu. Subhanallah itu. Makanya silakan kita mengukur diri kita jauh atau dekat kita dengan Al-Quran. Maka itulah ukuran kita hubungan dengan Allah SWT. Jelas? Bapak Ibu yang punya HP supaya bisa mengakses ke sana kemari harus ada wifi ya, atau kemudian punya connected ya dengan internet sehingga bisa ketika itu putus udah nggak ada komunikasi lagi. Padahal itu baru alat itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha segalanya. Ini rahasia pertama, kalau mau sukses ya, bangun hubunganmu dengan Allah. Nah, enggak usah perpanjang lah, itu panjang ceritanya kan. Yang kedua, bangun hubunganmu dengan din, ajaran Islam ini. Kebenaran yang datang dari Allah. Hari ini ada 4.300 agama di seluruh dunia. Yang diakui oleh Allah cuma satu, inad dina indallahil Islam. Sudahkah kita pelajari ini agama Islam ini? Memang kalau kita lihat orang-orang Islam yang lahir dari keluarga Muslim itu tidak lebih semangat belajarnya dibanding dengan mu'alaf yang baru masuk Islam. Orang kalau baru masuk Islam, semangat belajar. Maka mereka suka mengalami ujian yang luar biasa.
Kita ini yang lahir dari orang tua yang muslim ini suka kurang perhatian. Ya, tadi saya sholat di depan saya itu ada yang pakai kaos, Pak, isyhadu bi anna muslimun. Ya, tapi jangan tunjukin ketika kita sholat itu. Ya, kita memang fakul isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami orang Islam. Makanya ketika kami di Australia itu ada orang bule mau masuk Islam. Saya tanya, apa alasan kamu masuk Islam? Karena saya lihat orang Islam itu baik-baik. Jangan masuk Islam dulu kamu. Kamu pelajari Islam dulu. Jangan kamu masuk Islam karena orang. Nanti kamu kecewa sama orangnya, kamu tinggalkan Islamnya. Pelajari Islam itu dulu. Kalau kamu sudah bagus paham Islam, boleh kamu Islam. So, kalau kamu masuk Islam karena orang, kalau kamu ke Indonesia nanti bisa keluar dari Islam lagi nanti. Kan di kita masih banyak orang Islam tidak menggambarkan keislamannya. Orang Islam nggak bisa baca Quran. Orang Islam ya fakir, ya tidak ada usaha. Padahal kita disuruh ikra, suruh baca. Kita suruh berzakat. Harus ada usaha. Makanya Bapak Ibu sekalian, apalagi lihat perilaku di pasar-pasar. Penipuan, apa lagi? Janji palsu. Ya, bohong sono sini. Islam mengatakan begitu. Makanya, ayo kita perbaiki diri kita. Kita koreksi. Pelajari nih Islam nih. Ya. Karena sekalian, apa kata Allah dalam surat Yunus ayat 32? Fadzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Allah Tuhanmu lah, itulah yang maha benar. Daripadanya lah segala kebenaran ini. Kebenaran ini bukan dari mana? Dari Allah SWT yang maha segalanya itu. Ini bedanya dengan agama lain ya. Ini dari Allah SWT yang maha benar itu. Siapa yang tidak berada di atas kebenaran ini, siapa yang tidak mengikuti kebenaran ini, pastikan orang itu dalam kesesatan. Udah gak usah ragu. Karena ada dua jalan, kamu benar atau kamu sesat. Kalau kamu ngikutin ajaran Allah, kamu pasti benar. Jangan sampai kita berada dalam ajaran yang sesat sekalian. Kalau menurut profesor ini, menurut dokter itu bisa salah, sehebat apapun dia. Ya kan? Dan dia manusia biasa. Kebenaran yang datang dari manusia relatif. Tapi kebenaran yang datang dari Allah adalah mutlak. Tidak relatif lagi. Makanya akal kita itu harus kita cocokkan ke sini, jangan dibalik seperti kalangan liberal itu. Akalnya untuk mengukur Al-Qur'an. Ya, kebalik itu. Menggunakan metodologi apalah yang dari barat itu. Ya. Karena itu barakallahu, ini poin yang kedua, rahasia yang harus kita tempuh. Didik anak kita di atas agama ini. Jangan sampai kita ajarkan mereka sesuatu yang jauh dari agama ini. Dan itu tanggung jawab orang tua lah itu. Makanya Bapak Ibu nanti di kuburan yang ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat apa? Pertama apa? Man rabbuk? Siapa Tuhanmu itu? Maka itulah kenali Allah, Tuhanmu yang menciptakan kamu itu. Ya, kenali itu Allah yang maha segala. Dzul jalali, dzul kamali, dzul apa? Dzul jamali. Yani dzul jalali, dzul kamali, dzul jalali. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung, dan Allah yang maha indah. Nah, dekatilah Allah itu. Saya datang ke Keukenhof. Itu di Amsterdam, Belanda. Di sana ada apa? Ada taman tulip terbesar di dunia. Jutaan taman tulip, indah sekali. Dengan berbagai macam warna-warni. Orang kagum, wah bagus banget tulip. Selfie, foto. Tapi mereka tidak kagum siapa yang menciptakan tanaman tulip itu? Allah. Ya, dan mereka banyak kan orang kafir itu. Yang dikagumi, yang dilihat saja. Ya, kita nggak begitu lah. Makanya sekalian,
Allah yang maha sempurna itu, yang maha agung itu, yang maha indah itu telah menurunkan agamanya kepada kita. Untuk siapa? Untuk kita. Itulah perintahnya, jalankan, itulah larangannya. Kalau kamu jalankan perintahnya, kamu akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Kamu tinggalkan larangannya, kamu akan terhindar dari keburukan. Karena semua perintah Allah manfaatnya ada pada kita. Allah nggak butuh sama kita. Semua yang larangan Allah itu pasti akan merugikan manusia. Paham atau tidak paham. Makanya pahami itu maqasidus syariah. Di negeri kita ini kurang itu. Kajian maqasidus syariah. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita wudhu? Untuk apa kita berzakat? Untuk apa kita berhaji? Untuk apa kita menjadi orang muslim ini? Semua ada maknanya, Pak. Luar biasa. Ya, itu kalau diungkap akan dahsyat. Karena kita ini Islamnya masih banyak formalistik. Ya, yang penting sholat, yang penting gini. Tapi di balik itu apa maksudnya? Makanya saya tanya sama jamaah haji sama umrah. Ketika kalian berangkat haji atau umrah, itu putaran pertama itu lari-lari kecil, 3 putaran kan? Untuk apa itu? Nggak tahu. Yang penting itu sunnah kami jalankan. Pahami apa itu sebabnya itu. Ada apa itu dasar? Kenapa harus cukur rambut, bukan cukur kumis? Ya kan? Itu maknanya dalam sekali, Pak. Nah, ala kulli hal, makanya pelajari din ini, kita akan tahu betapa hebat agama ini. Tapi justru agama hebat ini ya, banyak diabaikan oleh umatnya sendiri. Kurang diperhatikan oleh umatnya sendiri. Buktinya apa? Umat Islam di Indonesia ini yang mencapai 87%, 65% nggak bisa baca Quran. Mananya? Nggak ada kesungguhan untuk belajar. Ya. Makanya saya sekalian, ini poin yang kedua. Kalau mau sukses, dalami ilmu agama ini. Pak Habibie sebelum wafat, dia memberikan ceramah di mahasiswa di Mesir sana. Dia mengatakan, kalau saya ditanya sama Allah, ya Habibie, mana yang lebih kamu utamakan, imtak atau iptek? Habibie mengatakan, saya akan menjawab, imtak ya Allah lebih utama daripada iptek. Sekarang Bapak Ibu lihat kenyataannya. Orang tua itu lebih memperhatikan imtak atau iptek. Anak-anaknya pulang bawa rapot, yang dilihat apa? Nilai apa? Bukan imtaknya, Pak. Iman takwanya enggak diukur. Ya, matematinya berapa? Fisikanya berapa? Kimianya berapa? Itulah kejadian kenyataan sekarang ini. Ya, sadari itu. Imtak lebih penting daripada iptak. Karena imtak itu keselamatan akhiratmu. Iptak itu adalah kesejahteraan duniamu. Kita butuh dua-duanya. Tapi imtak harus didahulukan daripada iptak. Ya, makanya dalam ilmu agama ini, Pak. Disitulah letak kebahagiaan. Karena nanti di kuburan yang ditanya apa? Setelah siapa Tuhanmu apa? Madinuk. Apa agamamu itu? Kalau gak pernah belajar, nggak tahu aja jawabannya dia. Kata Nabi, dia pelongo-pelongo aja nanti. Ya, makanya kita belajarlah ilmu din. Ya. Kalau kita tidak terlalu dalam tentang ilmu din, anak-anak kita jangan sama seperti kita. Anak-anak kita harus dalam ilmu agamanya. Ya, kalau bisa mereka hafal Quran, paham tafsirnya, paham apa itu prakteknya Rasulullah terhadap Al-Quran itu. Luar biasa. Saya punya kitab 10 juz. Judulnya Nadratun Naim. Biasalah, itu tim. Ya, ulama-ulama di Mekah yang membuat itu. Bagaimana menjelaskan tentang akhlak Rasulullah hubungannya dengan Al-Quran. Luar biasa. Cuman sayang buku kayak gini kan nggak ada terjemahannya. Kalau anak kita nggak bisa bahasa Arab, ya nggak bisa mengakses itu. Ya, makanya harus kuatkan pemahamannya terhadap bahasa Arab sebagai alat untuk mendalami ilmu agama ini. Nah, berikut itu yang kedua. Rahasia kedua kalau ingin sukses apa? Dalami apa?
agama. Yang ketiga, raihlah keikhlasan. Dalam hidup ini butuh keikhlasan. Orang yang ikhlas itu hidupnya tenang, hidupnya tentrem. Karena orang ikhlas itu, kata Salaf, innamal amalu binniyat. Dan ini didalami oleh para ulama. Ternyata niat itu sepertiga ilmu agama, Pak. Jadi niat itu adalah sepertiga ilmu agama. Luar biasa. Makanya perhatian dengan kalbu itu kan. Karena itu menyangkut masalah niat nih. Kata Abdullah bin Mubarak, tidak ada dalam diri manusia itu yang cepat berubah seperti perubahan apa? Kalbu ini, niat ini berubah-ubah terus. Maka harus dikendalikan betul. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita nih ditugasi untuk ibadah dalam rangka untuk meraih apa? Keikhlasan itu. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar enggak itu? Ya, katakan salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lainnya. Sudahkah kita mengalami seperti itu? Makanya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah, sembelih anakmu. Sekian lama Nabi Ibrahim enggak punya anak. Ya, dan itu dapat anak dari istri keduanya itu, Hajar itu. Udah punya anak, udah lucu, suruh nyembelih lagi. Allah mau ngetes, mana yang lebih dicintai, Allah atau anaknya? Kita disuruh nyembelih kambing, datang ke tukang kambing, Pak, yang murah yang mana? Lah nyarinya yang murah coba. Itulah iman kita itu kan. Coba kalian suruh nyembelih anaknya, mana mau kita? Suruh nyembelih kambing, cari yang murah coba. Manusia ini luar biasa. Karena itu saya sekalian, orang yang ikhlas itu hidupnya nikmat tentram. Kenapa? Dia nggak pernah kecewa. Orang yang suka ngambek itu artinya kecewa itu ngambek itu kan. Ya, makanya istri-istri kita nggak boleh ngambekan itu. Bu-ibu, jangan ngambekan kalian. Saya ngancam istri saya, kalau kamu ngambek saya nikah lagi sih. Karena ngambek itu tadinya apa? Tandanya nggak ikhlas tuh. Kayak mobil mogok Pak, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Jelek banget orang. Kalau laki-laki ngambek, aduh suruh pakai rok aja itu laki. Laki-laki ngambekan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Karena itu saya sekalian, orang yang ikhlas itu dia tidak pernah kecewa. Makanya jangan pernah kecewa dalam hidup ini. Terima. Kata Ali bin Abi Thalib ini, orang hidup itu tandanya, orang ikhlas itu tiga tandanya. Pertama, tidak pernah kecewa. Yang kedua, tidak butuh pujian orang. Kita nggak butuh pujian orang itu. Mau dipuji nggak puji sama. Kalaupun dipuji nggak berubah dia. Nggak terus kemudian kepalanya besar. Nggak. Ya, karena kita berbuat karena nggak perlu pujian. Nah yang ketiga, tidak boleh, nggak butuh apa? Nggak takut kepada apa? Celaan. Itulah tandanya orang ikhlas. Tiga itu. Tidak pernah kecewa, tidak butuh pujian, tidak takut apa? Celaan. Orang seperti ini hidupnya nikmat, dia tenang dia. Mali walinnas. Buat apa saya urusan dengan manusia itu? Mau muji nggak perlu saya. Mau nyela saya nggak perlu saya tanggapin. Subhanallah. Tidur nyenyak, makan enak. Masya Allah. Duit banyak, udah apalagi kan? Lengkap sudah kan? Karena itu saya sekalian, padahal hidup itu memang paling enak pas-pasan. Pas perlu, ada. Itu ada. Tapi itulah manusia kan kurang aja bawahnya. Ala kulli hal, barakallahu. Mari kita meraih ini, tingkatan keikhlasan. Sebenarnya isi akidah itu adalah ternyata poinnya di situ. Makanya ikhlas itu pekerjaan yang paling sulit. Karena dia bergolak-golak, namanya kalbu. Wa ma yasamal qalbu illa li taqallubihi. Kalbu dikatakan kalbu karena dia bergolak-golak terus, dia bisa berubah-ubah terus. Kalau imam ini di depan orang bacanya panjang, kalau nggak ada orang sendirian, itu berarti nggak ikhlas dia. Itu imam. Kalau bapak yang sedekah depan orang banyak, kalau nggak ada orang ngincrit, nggak ikhlas tuh.
Ya. Karena kita itu nggak butuh perhatian manusia, yang kita butuhkan ridha Allah. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Orang yang mencari keridhaan Allah, dia akan berada di tempat-tempat kedamaian, kata Allah. Ada di masjid, ada di medan-medan juang, ada di tempat-tempat mulia dia. Ibarat seperti lebah dia. Dia keluar dari sarangnya, nggak kemana-mana. Dia akan cari nektar bunga itu. Dia produksi, dia jadi madu. Orang pun memanfaatkan madunya. Kan luar biasa itu. Itu orang mukmin, Pak. Dia di masjid baik, di rumah baik, di kantor baik, di pasar baik, di mana-mana dia baik. Subhanallah. Dan dia nggak butuh pujian karena keikhlasannya itu. Ya. Itu yang ketiga. Itu apa? Kiat untuk meraih sukses hidupnya. Yang keempat, ikutilah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti Rasulullah, jangan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan aku cinta Rasulullah tapi perilakunya bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Ini banyak orang ngaku-ngaku itu. Tapi hakikatnya dia jauh dari Rasulullah. Kalau kamu cinta dengan Rasulullah, maka kamu ikuti ajaran Rasulullah. Cintailah keluarga Rasulullah. Jangan cuma ngaku-ngaku kayak Syiah itu. Ngaku cinta keluarga Rasulullah, tapi ajarannya menyalahi Rasulullah. Itu Syiah itu. Rasulullah mengajarkan untuk mengaminkan imam ketika wada waladhdallin. Amin. Faman wafaqa ta'minhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, siapa yang ketika mengaminkan imam dan aminnya itu bersama dengan aminnya malaikat, Allah ampunkan dosa-dosanya. Apa kata Syiah? Siapa yang sholat baca amin batal sholatnya. Dari mana ajaranmu itu, wahai Syiah? Ngakunya cinta Ahlul Bait. Kan bohong aja itu kan. Maka jangan tertipu kita dengan gitu-gitu. Ini banyak orang mengaku mengikuti sunnah Nabi, tapi cuma jenggotnya poligami, sama makan pakai tangan. Lah sunnah kehidupanmu gak kamu jalankan tuh. Sunnah ekonomi gak kamu jalankan tuh. Sunnah kehidupan berpolitiknya kamu jalankan tuh. Sunnah bernegara dan sebagainya tuh. Sunnah dibatasi dengan sesuatu yang sedikit. Ini memasung sunnah ini orang seperti ini. Ya, bukan menjalankan sunnah yang benar. Dia memasung sunnah itu. Karena sunnah Nabi tidak sesempit itu. Barakallahu. Saya nggak marah-marah nih. Maksudnya yang tidur jangan tidur terus nih. Jadi Bapak sekalian, itu poin yang keempat. Rahasia hidupmu adalah sejauh mana kamu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarpun orang nuduh Wahabi, biarpun nuduh orang itu apalah tuduhan-tuduhan itu. Khawarij kayak apa kayak terserah. Yang penting kami mencintai Rasulullah dan kami mengikuti jejak Rasulullah karena Allah katakan wa man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, ikutilah Rasulullah. Maka kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi udahlah, nggak usah ngikuti komentar orang. Lihat itu, seorang penulis kafir itu, The 100, ya, Michael Hart, non Muslim Pak, tapi dia objektif. Dia menulis 100 tokoh besar dunia yang telah merubah sejarah. Diletakkan Nabi Muhammad nomor pertama. Dia diprotes oleh koleganya, gimana kamu meletakkan Muhammad yang pertama, sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, coba kalian lihat, bandingkan semuanya. Adakah manusia seperti beliau? Seperti Nabi Muhammad SAW. Pak, tidak ada catatan sejarah yang selengkap kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hatta rambutnya rebutan, Pak. Ya, luar biasa. Sirah Nabawi itu ada 6 macam jenisnya. Melihat Rasulullah dari semua sisinya. Luar biasa. Dia tidak ada seorang yang sudah 1442 tahun yang lalu masih diikuti oleh
1/4 penduduk dunia. Hebat itu kan. Kita ikut lihat satu orang kalau ceramah jutaan, oh ini orang sejuta umat, oh puja-puji si bulan itu, oh ini apa namanya YouTuber sekian banyak pengikut, oh habis itu hilang kan. Tapi Nabi Muhammad tidak, konsisten tuh orang, bertambah terus pengikutnya. Ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Disebabkan karena rahmat Allah kepadamu, kamu lembut sama manusia ini. Coba kalau kamu keras, semua orang akan lari. Betapa lembutnya Rasulullah sama anak-anak kecil, Pak. Nabi itu kalau diundang makan suka ngajak anak kecil. Ya. Kemudian beliau ngasih kue, ngasih makanan sama orang, izin sama nih, boleh nggak saya ngasih orang itu? Begitu lembutnya. Nabi kalau ketika anak kecil itu diciumin, Pak. Aqra bin Habis, seorang pembesar dari Quraisy, melihat itu bertanya, ya Rasulullah, kok kamu ciumin anak-anak kecil begitu? Lah memang salahnya apa? Aku pula punya 10 anak, satu pun nggak pernah saya cium. Coba ini bapak ini. Ya, keras banget kan hatinya itu. Punya 10 anak, satu pun tidak pernah dicium. Apa kata Nabi? Keluarlah kata-katanya, dan itu pelajaran buat kita. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Subhanallah. Ini ada orang, kucing diciumin, anjing diciumin, bukan tempatnya itu. Lebih anaknya dibiarkan. Bahlul. Ya. Inilah manusia ini kan. Luar biasa. Yang lebih parah lagi, fulus diciumin. Aduh, parah. 2 diciumin, itu banyak COVID-nya itu. Udah masuk hidungmu tuh. 2 diciumin, astagfirullahaladzim. Bahkan ada pedagang-pedagang kalau laris pertama pelaris, nggak ada di sini kan, nggak ada kan? Kalau ada parah banget. Bukan alhamdulillah ya Allah engkau berikan rezeki. Kok digitu-gituin kenapa itu? Bukan tempatnya, Pak. Yang ngasih pelaris itu Allah. Itu pasti ada keyakinan lain itu. Dari mana itu asal usulnya itu kan? Khurafat. Udah kembalikan kepada yang benar. Ya, alhamdulillah. Dapat apa? Alhamdulillah. Barakallahu. Keberapa tadi? Keempat. Yang kelima. Apa itu? Meraih yang halal. Meraih apa? Yang halal. Ya, bisnisnya halal. Ya, rumahnya halal. Kendaraannya halal. Istrinya halal. Semuanya halal. Masya Allah. Nikmat banget. Ya. Makanya para nabi itu, para rasul itu diajari oleh Allah. Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, konsumsi itu yang halal-halal itu. Karena itu akan membuka pintu amal. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Maknanya apa? Dari 5 komponen itu urusan dunia yang mana? Dari 5 komponen tadi itu, yang urusan dunia yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang mana? Yang mana? Kelima, Pak. Urusan dunia kecil. Ditaruh nomor 5, Pak. 4 itu urusan apa itu? Rohani. Yang urusan jasmani apa? Berarti apa? Cuma 20%, Pak. Ya. Berarti dunia berapa? Yang kita perhatikan cuma 20%, Pak. Kita itu cuma cari halal. Luar biasa. Jangan sampai gara-gara dunia kita lupa sama Allah, nggak belajarin agama, nggak mencapai keikhlasan, apalagi jauh dari Rasulullah Muhammad SAW.
Yang kata Nabi dalam riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, dijamin sama Nabi, kecuali orang yang enggan. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini udah isya nih. Buat apa bunyi-bunyi begini? Jadi saya sekalian, Nabi menjamin siapa yang menjadi pengikut Muhammad SAW pasti masuk surga, kecuali orang enggan. Maka para sahabat heran, kok ada orang enggan masuk surga? Padahal kalau kita buka di benak para sahabat itu, bagaimana mereka itu berpikir untuk meraih surga itu. Kalau kita kan banyak berpikirnya gimana, Pak? Banyak istri, banyak rumah, ya, berkembang bisnisnya, ya, banyak asetnya kan gitu, banyak kan. Yang ada di para sahabat itu bagaimana meraih surga itu. Luar biasa itu kan. Kok ada orang nggak mau masuk surga? Heran mereka. Oh ya apa ya Rasul? Siapa yang kan masuk surga itu? Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati ajaranku, dialah yang akan masuk surga itu. Tapi orang yang menjauhi ajaranku, tidak mau dengan ajaranku, dialah orang yang enggan itu. Jadi ukurannya apa? Ajaran Muhammad SAW. Ayo kalau kita sadar itu, ya harus kemudian kita tegakkan. Jadi ternyata rohani membutuhkan 80%. Oh pantas kalau Allah mengatakan kepada malaikat, surat Shad ayat 71-72, Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku ciptakan manusia yang berasal dari tanah. Itu apa itu? Jasmani. Makanya Bapak Ibu kan suka kacang tanah.